Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai kebakaran rumah bertingkat di Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Satu tepat pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, terjadi kebakaran rumah tingkat di Dusun Kaliwining, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Di mana rumah milik Bapak Rahmadi telah terbakar yang disebabkan oleh konsleting listrik. Total kerugian yang disebabkan oleh kebakaran pada Rabu dini hari tadi mencapai 150 juta rupiah. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologi kebakaran yang terjadi di Desa Kaliwining, Rambi Puji, saya akan mencoba menghubungi Bapak Slamet Sugiarto, Pasukan Damkar Posko Rambi Puji. Halo, selamat sore. Baik. Ya, selamat sore Bapak Slamet Sugiarto. Oh iya. Iya, Pak Slamet, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. Dari FTV Jember ya? Iya. Pak Slamet, kita saat ini tengah membahas mengenai kebakaran rumah yang terjadi di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Pak. Jadi seperti apa Pak kronologi kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari tadi, Pak? Ya, pada dini hari tadi sekitar pukul 2:10 kita mendapatkan telepon dari Mako Jember, dari pos komando dari yang kota Jember, dari Komandan Soeharto, mengabarkan ke kita, menugaskan ke kita yang di posko Rambi sebagai wilayah yang mempunyai wilayah di TKP kebakaran tadi malam itu kita langsung diberitakan bahwasanya ada kebakaran rumah di daerah Dusun Kaliwining, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Iya. Terus setelah itu kita berangkat dengan 7 personil sampai di lokasi. Api cukup besar memang kondisinya, dan warga juga sudah bahu-membahu. Kita juga berterima kasih karena warga di sana cukup kompak ya gotong royongnya. Mereka memiliki alkon atau alat penyedot air itu, entah itu dari swadaya masyarakat di sana. Sebenarnya seperti itu. Jadi mereka semua bahu-membahu, cuman mungkin memang alatnya kurang memadai. Jadi maka mereka memutuskan untuk menghubungi damkar, dan akhirnya kami datang dan kami mengambil alih tugas mereka gitu. Iya, jalan masuk menuju ke rumah dari Bapak Rahmadi ini, Pak, seperti apa, Pak Slamet? Apakah memang berada di tengah-tengah pemukiman seperti itu? Iya, memang lokasinya ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Cuman alhamdulillah bisa dilewati unit kami yang masuk ke wilayah tersebut. Iya. Jadi tidak ada masalah kesulitan masuk ke lokasi itu, tidak ada, alhamdulillah. Dan tidak merembet ke rumah tetangga seperti itu, Pak Slamet ya pada? Alhamdulillah kita datang belum sampai menyebar. Jadi kita sampai ke lokasi itu belum sampai menyebar ke tetangga yang sudah yang ada di sebelah-sebelahnya. Ya. Jika bisa dipersentasekan, Pak Slamet, berapa persentase bangunan yang terbakar pada Rabu dini hari tadi? Untuk kerusakannya hampir semua, ya. Hampir semua, hampir ya 90% lah dari bangunan tersebut. Namun tidak ada korban jiwa seperti itu, Pak Slamet? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, karena pada waktu kejadian pertama kali diketahui ada percikan api, ada kobaran api di salah satu ruangan. Menurut pengakuan warga setempat itu tuan rumahnya, si pemilik rumah tersebut itu sudah diungsikan. Tempat tertidur memang posisinya mereka tempat tertidur, cuman segera diungsikan sama warga. Baik.
Dan penyebab dari kebakaran ini sendiri adalah konsleting listrik seperti itu Pak? Konsleting listrik, Iya. iya. Dugaan sementara saat ini adalah konsleting listrik. Baik. Jadi, ya silakan Pak. Jadi ya untuk identifikasi lebih lengkapnya mungkin pihak-pihak terkait seperti Polsek mungkin bisa langsung ngecek ke TKP kebakaran. Iya. Baik, dan kejadian ini berlangsung terjadi pukul 2:10 dan bisa dipadamkan pukul berapa Pak Slamet? Kami sampai selesai pemadaman sekitar pukul 4. Ya, jadi kurang lebih 2 jam ya? Iya, 2 jam kita berada di lokasi kebakaran. Dan alhamdulillah untuk sumber air kita agak kesulitan karena di depan TKP kebakaran itu terdapat sebuah selokan tapi besarnya hampir mirip seperti sungai gitu. Jadi kita tinggal sedot dari selang penghisap, dari alat penghisap Alkon yang milik kita, punya kita, unitnya damkar. Jadi langsung dimasukkan selangnya di sungai tersebut. Jadi enak, kita nggak kesulitan untuk masih harus keluar lagi, mencari lagi. Juga tentunya dibantu kita memang tadi malam memang kesulitan juga, memang karena terlalu besarnya kobaran api yang melalap rumah tersebut. Karena memang rumah tersebut di dalamnya banyak sekali barang-barang yang mudah terbakar. Jadi kita punya inisiatif untuk memanggil unit yang ada di pos kota. Jadi ada berapa unit Pak yang diterjunkan pada Rabu dini hari tadi? Untuk unitnya kita ada 2, yang satu unit milik Posko Rambi Puji dan yang satu bantuan 1 unit dari Pos Kota Jember. Baik. Dan untuk personil yang turut memadamkan pada Rabu dini hari Pak, berapa personil? Total dari jumlah personil sekitar 15 orang. Dan terakhir Pak Slamet, silakan memberikan himbauan agar kejadian kebakaran ini tidak lagi terulang Pak. Silakan Pak Slamet. Ya. Untuk warga sekitar mohon benar-benar terutama untuk perangkat-perangkat di daerah-daerah di wilayah yang paling kecil ya, seperti perangkat RT, RW, itu untuk selalu mengingatkan ke warganya untuk selalu yang pertama harus benar-benar yang harus dijaga itu ya hati-hati aliran listrik seperti stop kontak itu terlalu banyak, itu berbahaya juga. Dan sebisa mungkin harus tidak panik di saat ada kejadian dan bisa di-share di Pak RW atau Pak RT-nya itu bisa men-share ke warganya untuk nomor damkar yang ada di wilayah tersebut. Karena damkar sendiri saat ini sudah dibagi menjadi 4 wilayah. Ada Posko Rambi Puji, Pos Kota yang di pusat itu yang di Jalan Danau Toba, dan ada di Pos Komando Kalisat dan Pos Komando Ambulu. Jadi untuk TKP yang tadi malam itu masuk wilayah kerja dari Pos Komando Rambi Puji. Mungkin Pak Slamet juga bisa menyebutkan Pak berapa nomor telepon dari Pos Komando Rambi Puji Pak, semisal ada kejadian serupa warga bisa mudah menghubungi. Ya, untuk jika terjadi bencana kebakaran, untuk yang wilayah kota bisa saya share nomornya 0331 321 213 dan 0331 326 726. Dan untuk Pos Komando Rambi Puji itu ada 085 102 579 252 dan 085 100 808 245. Dan untuk yang Pos Komando Kalisat itu nomor yang bisa dihubungi 085 100 185 755 dan 085 334 373 833. Dan untuk Pos Komando yang ada di Ambulu, masyarakat bisa langsung menghubungi 085 103
271 955 dan 085 330 791 658. Dan satu hal yang kami tekankan di sini, Iya, Pak. dari pihak Damkar, mohon jika terjadi kejadian kebakaran dan atau terjadi butuh pertolongan penyelamatan seperti evakuasi cincin, ya evakuasi datang ternak atau hewan-hewan peliharaan seperti evakuasi kucing, terus ular, juga sarang tawon, bisa langsung menghubungi kami di nomor-nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan layanan kami 24 jam non-stop. Dan yang pasti, yang perlu digarisbawahi untuk masyarakat Jember, tidak dipungut biaya. Jadi tolong disebarkan untuk ke seluruh masyarakat Jember bahwasanya tidak ada pemungutan biaya kalau terjadi bencana atau bencana kebakaran atau membutuhkan penyelamatan atau evakuasi. Ya, baik. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya dan juga himbauan dari Bapak Slamet Sugiarto, Pasukan Damkar Posko Rambi Puji, yang juga memberikan informasi mengenai nomor telepon penting, yakni 4 posko ya Pak, yang berada di Jember. Iya. Ya. Jadi bisa untuk saya jelaskan juga untuk pembagian wilayahnya, karena ini mencakup seluruh Kabupaten Jember ya, 31 kecamatan. Untuk kota itu mengcover 8. Ya, mana saja itu Pak? Untuk pos kota kita mengcover 7 kecamatan, 1 kecamatan Patrang, 2 kecamatan Kaliwates, 3 kecamatan Sumbersari, 4 kecamatan Ajum, 5 kecamatan Mumbulsari, 6 kecamatan Arjasa, dan 7 kecamatan Jelbuk. Dan untuk wilayah Posko Rambi Puji itu mengcover Jember bagian barat, antara lain Rambi Puji, Kecamatan Panti, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, Kecamatan Umbulsari, dan Kecamatan Sumberbaru. Dan untuk wilayah kerja Posko Kalisat itu mereka mengcover untuk Jember wilayah timur seperti Kecamatan Kalisat, Kecamatan Sukowono, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Mayang, Kecamatan Silo, Kecamatan Ledo Ombo, dan Kecamatan Pakusari. Ya, selanjutnya dan untuk pos komando Ambulu, wilayah kerjanya mereka mengcover 9 kecamatan yang di wilayah Jember bagian selatan, seperti Kecamatan Ambulu, Kecamatan Wuluan, Kecamatan Balung, Kecamatan Jenggawa, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Kencong, Kecamatan Jombang, Kecamatan Tempurjo, dan Kecamatan Buger. Jadi semua ada pos-pos wilayahnya sendiri seperti itu Pak Slamet ya? Iya, benar-benar. Jadi silakan dipilih, mungkin kalau ada di wilayah Jember bagian selatan, seperti daerah wilayah Ambulu, Wuluan, Jenggawa, Gumukmas, gitu. Bisa menghubungi pos Ambulu, seperti itu ya? Ambulu, ya. Untuk yang Jember Timur, seperti Silo, Mayang, Sumberjambe, bisa langsung menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan tadi, untuk menghubungi pos komando yang ada di Kalisat. Dan untuk yang wilayah Jember Barat seperti Tanggul, Semboro, Umbulsari, Sumberbaru, bisa langsung menghubungi pos kami yang ada di Posko Rambi Puji. Dan untuk yang kota tentunya yang ada di Jalan Danau Toba bisa langsung dihubungi ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, ya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Slamet Sugiarto, Pasukan Damkar Posko Rambi Puji. Selamat sore Pak. Selamat sore.